Ini. Kamu berani memintaku. Ayah aku pergi dulu. Apa yang terjadi? Dirut Yin. Jue Jun tidak puas dengan dukungan Anda terhadap Dirut Feng. Jadi dia mencuri segel dan memalsukan surat pengangkatan. Ingin menjadi Direktur Wanli. Aku sedang bertanya padanya kenapa kamu ikut campur. Dirut Yin, dia asistenku. Dia asistenmu. Ya. Bukti fisik ada di sini. Apa lagi yang perlu kamu jelaskan? Menggunakan identitas asisten. Ikut campur dalam urusan keluarga Yin. Siapa yang memberimu keberanian? Nona Han, kamu harus tahu diri. Jangan salah menggoda orang. Dirut Feng saat itu membuat perjanjian dengan Peidong untuk mengambil alih Huajing. Pertama, menikahi Yinyi. Kedua, tidak boleh bercerai di masa depan. Nona Han, kamu masih muda. Jangan ikut campur dalam pernikahan orang lain. Apakah kamu meminta Feng Xiqian? Percayalah padaku, Han King. Bisakah aku mempercayaimu? Kakak ipar, sepertinya ada kesalahpahaman. Nona Han adalah wanita saya. Saya umumkan sekarang. Tidak terlambat kan? Han King. Semua salahku ke depannya, kamu yang paling penting, oke? Tidak menyangka Dirut Lin dan asisten kami memiliki hubungan seperti ini. Apakah urusanku harus dilaporkan satu persatu padamu? Hanya penasaran saja. Sejak kapan sebelum datang ke Huajing? Kami baru saja. Aku sedang bertanya padamu, Feng Xiqian, cukup. Demi orang luar, lihat kalian berdua jadi seperti apa. 1-2. Jangan salah mengenali orang kakak ipar. Han King bukan orang luar, dia benar-benar wanitaku. Peidong harus pergi ke rumah sakit. Semuanya bubar.
Di rutin. Hanking, jangan pikir kamu pergi. Aku tidak bisa menjatuhkanmu. Tidak bisa mendapatkan yang aku inginkan. Kamu juga jangan berharap bisa baik-baik saja. Ayah, bagaimana kabarmu? Jika tidak ingin terus diancam seperti hari ini, dengarkan aku, jangan pergi berjudi lagi. Hanking, berhenti, mau pergi kemana? Belum syuting kamu, ia mau pergi kemana? Dulu kamu menghancurkan rencanaku. Sekarang kamu tidak punya sandaran, jatuh ke tanganku. Aku lihat bagaimana kamu bisa sombong semua maju. Itu dia. Hanya melayani orang kaya, itu dia yang ilegal mengikutiku. Membuat fakta palsu, memfitnahku sebagai selingkuhan. Itu dia, ingat wajahnya. Orang seperti dia adalah penipu, perhatikan baik-baik. Kita sedang siaran langsung, semua lihat jelas wajahnya. Ia demi uang apapun bisa dilakukan. Hanking, tanpa Feng Xiqian kamu bukan siapa-siapa. Semua lihat baik-baik. Penipu wanita ini harus diekspos, ia benar-benar penipu. Bagaimana rencana akuisisi menantu? Lin Zong, kamu lebih baik urus dirimu sendiri dulu. Asisten Han memang punya pandangan yang baik. Tahu Huajing tidak bisa diandalkan. Datang padaku jadi wanitaku. Itu ide yang benar. Coba dekat lagi dengan Han King. Apakah wanita begitu penting bagimu? Kalau dipikir-pikir juga. Demi seorang wanita sampai ribet-ribet. Sudah punya putri, Yin masih memikirkan wanita lain. Berani kamu menantang kakak iparku. Untung asisten Han orang yang pintar. Tahu kamu hanya memanfaatkannya saja. Paman, kamu lebih baik urus kekacauan di perusahaanmu dulu. Kuharap beberapa hari lagi kamu masih bisa seperti hari ini. Sombong. Pergi. Ada apa? Direktur Feng menemukan asisten Han, dia sepertinya dalam masalah. Cepat kemari, apa? Ia itu dia, semua lihat baik-baik. Ayo lihat diri kalian sendiri. Profesi Hanking adalah membantu pihak yang dikhianati dalam pernikahan, tanpa melanggar hukum negara. Mempertahankan hak-hak mereka. Di sini aku Hanking bisa bersumpah. Aku tak pernah melakukan hal yang melanggar hukum, tapi kalian? Berani bersumpah tidak? Kalian tak pernah ikut campur dalam pernikahan orang lain? Hanking, lalu bagaimana denganmu yang ikut campur dalam pernikahan Dongfeng dari grup Huajing? Kemudian diusir dari Huajing? Hanking, tanpa Feng Xiqian, lihat bagaimana kau bisa berlagak sombong. Siapa bilang asisten Han diusir dari Huajing? Apa dia tidak dipecat? Memang dia memberi surat pengunduran diri padaku. Tapi aku tidak setuju. Jadi dia masih milikku. Dia siapa? Apa masih mau merekam? Tidak mengerti bahasa? Cepat pergi. Pergi, pergi, pergi.
Tidak ada yang ingin dikatakan? Bukankah sudah selesai semua yang harus dikatakan? Le? Aku takut kau diperlakukan tidak adil. Siapa yang memperlakukanmu tidak adil? Apakah kau akan melindungiku? Siapapun yang memperlakukanmu tidak adil, aku akan melindungimu. Dengan nama siapa? Bagaimana dengan Nyonya Feng? Kau benar-benar suka bercanda. Maafkan aku Feng Xiqian. Aku tidak punya pilihan juga tidak bisa memilih. Dong Feng. Untuk membantu asisten Han mendapatkan kontrak itu kembali. Melakukan transaksi seperti itu dengan Tuan Yin tua. Apakah pantas? Apa yang Anda suruh atur sudah selesai. Kali ini dia pasti akan dapat pelajaran. Ji Wei Jun akan masuk penjara. Apa kau tidak akan melakukan sesuatu? Siapapun yang memperlakukanmu tidak adil, aku akan melindungimu. Dengan nama siapa? Bagaimana dengan Nyonya Feng? Kau benar-benar suka bercanda. Di hadapan kelangsungan hidup, cinta selalu menjadi hal yang paling lemah dan tak berdaya. Aku tak pernah menyesal bertemu denganmu, tapi kali ini sungguh selamat tinggal. Feng Xiqian. Halo Han King, ada apa denganmu? Kamu sudah naik ke berita teratas di kotamu. Apa beritanya? Banyak sekali. Cepat lihat, butuh bantuan, cari aku. Cepat-cepat. Han King, apa pendapatmu tentang kamu yang menyelak pernikahan Feng Xiqian dan Yinyi? Apakah ini bertentangan dengan tujuan awalmu sebagai penyelamat pernikahan kamu yang mengaku sebagai penyelamat pernikahan? Tolong jelaskan, apakah kamu menyelamatkan korban atau menyelamatkan selingkuhan? Minker. Jawab dong, jangan difoto. Ikut aku mundur, jangan difoto mundur, tolong terima wawancara. Jangan difoto mundur-mundur. Gak apa-apa. Alamat IP dalangnya sudah aku temukan. Siapa? Bilang dong. Dia. Han King, kali ini, kamu berhutang padaku. Terima kasih.
Cepat sekali kamu datang. Hubungan kita sudah berakhir. Kenapa kamu tidak bisa melepaskanku? Han King, ini semua adalah akibat perbuatanmu sendiri. Ji Weijun ditangkap. Feng Xiqian yang melakukannya. Tidak. Aku salah mencari kamu. Dari awal sudah salah besar. Kamu bajingan, kamu benar-benar gila. Saham keluarga Yin sudah diberikan ke Feng Xiqian. Kenapa dia masih tidak bisa melepaskanku? Biar aku menjadi istri Feng yang hanya namanya saja. Sekarang bahkan orang yang aku cintai juga ingin dia bunuh. Aku tidak tahu hal ini akan berkembang seperti ini. Apakah kamu benar-benar tidak tahu? Atau hanya pura-pura bodoh? Feng Xiqian jatuh cinta padamu. Tolong. Batalkan kontrak antara Yinyi dan Han King. Aku tahu kamu bisa melakukannya. Syarat apa? Aku akan tetap tinggal di grup Huajing. Menjadi boneka dan algojomu. Tentang pernikahan kembali. Tidak mungkin. Hanya untuk wanita itu. Dan juga untuk diriku sendiri. Demi kamu dia bahkan rela meninggalkan seluruh Huajing. Apa yang kamu mau? Aku akan membunuhmu. Lepaskan aku, lepaskan aku. Aku peringatkan kamu. Han King adalah wanitaku. Kamu berani menyentuhnya. Aku akan mengambil nyawamu. Kembali. Kamu pergi dari sini.
Sakit? Lumayan. Kenapa kamu membantuku? Kerjasama kita sudah selesai. Kita sudah selesai. Apa rahasia kamu dengan keluarga Yin? Ada seorang pemuda. Orang tuanya sudah meninggal. Ada seorang ketua perusahaan tua. Untuk menyelamatkan perusahaan. Mengatur anak perempuannya untuk menikah palsu dengan pemuda itu. Tapi untuk anak perempuan yang dimanja, pemuda itu sama sekali tidak tertarik. Dengan berkembangnya perusahaan, anak perempuan dan kepalanya berusaha mengusir pemuda itu. Mereka memfitnahnya, menghancurkannya. Kamu pikir dua orang seperti itu mereka bisa punya cinta? Maaf, kamu tahu aku menipu kamu tapi... Han King, aku mungkin sudah jatuh cinta padamu. Ketika pemburu terlalu meremehkan bahaya di depannya, akhirnya akan menjadi mangsa orang lain. Mr. Feng, sepertinya aku masih kalah darimu. Kamu hampir membuat masalah besar, kamu tahu? Selamat datang Ketua Feng. Tempatku tidak bisa dibandingkan dengan rumah besarmu. Ini. Kesabaranku padamu ada batasnya. Ayahku sudah merencanakan segalanya. Menanggung pisau untuk wanita yang kamu cintai. Enak kan?
Kamu tidak peduli nyawa. Tidak memikirkan anak dalam perutmu? Bagaimana kamu tahu? Di dunia ini tidak ada tembok yang tidak bocor. Apalagi milik Ji Wei-jun. Kamu mau apa? Aku bisa bantu kamu mengeluarkan ayah anakmu. Tapi kamu harus setuju dengan satu syaratku. Feng Xiqian. Apa hakmu untuk bernegosiasi denganku? Kamu cuma anjingnya ayahku. Siapa sebenarnya anjingnya dia? Menurutmu Pak Yin yang selalu mementingkan keuntungan akan berpihak padaku, yang bisa memberinya kekayaan tak terbatas, sebagai menantu boneka, atau pada kamu, anaknya yang hanya bikin masalah? Asal kamu bisa keluarkan Ji Wei-jun. Aku terima semua syaratmu. Kamu benar-benar mencintainya ya? Hapus semua video tentang Han King di internet. Lalu bantu aku buat konferensi pers. Dan bawa Ji Wei-junmu pergi dari Jiangcheng. Oh ya, besok di konferensi pers, aku akan umumkan perceraian kita. Jangan lupa datang tepat waktu. Terima kasih banyak teman-teman wartawan. Sudah hadir di konferensi pers ini. Hari ini ada hal yang ingin kumumkan. Silakan duduk. Foto dan video di internet. Itu hasil editan saya. Tuan Feng dan Nona Han itu bersih. Asisten Han King tidak mencampuri pernikahan kami. Dia bukan pelakor. Kenapa kamu melakukan ini? Saat seorang wanita meninggalkan karirnya dan mencintai seseorang sepenuh hati, perasaannya akan mengaburkan pikirannya. Semua yang dilakukannya adalah untuk menguji apakah Tuan Feng benar-benar mencintaiku. Karena aku membuat semua orang terganggu. Aku minta maaf. Nona Yinyi, apa yang kamu katakan benar? Atau ini cuma akal-akalan kalian berdua untuk menipu publik dengan PR? Tuan Feng, saat ada rumor dulu. Kenapa kamu tidak klarifikasi? Sekarang klarifikasi, apakah ingin kembali ke keluarga? Hal yang tidak ada disebut fitnah. Dulu aku tidak klarifikasi. Karena aku pikir yang palsu tidak akan jadi benar. Sekarang aku klarifikasi. Karena rumor dan fitnah ini sangat mengganggu kehidupan pribadiku. Aku tidak ingin Huajing Group karena masalah pribadiku terkena dampak apapun. Hari ini adalah pertama kalinya. Ini juga terakhir kalinya aku merespons. Selain itu, aku juga punya satu hal penting untuk diumumkan. Aku dan Nona Yinyi. Biarkan aku yang bicara. Kami punya anak. Ini berita besar, ya benar, bagaimana bisa? Apa yang terjadi, bagaimana bisa? Jangan pergi dong, terima wawancara dong. Jangan difoto, berhenti dong. Katakanlah ya. Katakanlah dong. Jelaskanlah dong.
Kamu ngapain kamu sakiti aku? Lepaskan. Apa kamu gila? Feng Xiqian. Kamu tidak percaya padaku, aku juga tidak percaya padamu. Sekarang aku sudah punya anak. Aku harus memikirkan masa depannya. Karena Han Qing sangat penting bagimu. Maka sekarang aku juga harus mengganti taruhanku. Aku tidak hanya ingin kamu membantu Ji Weijun kembali dengan selamat ke sisiku. Aku juga ingin kamu menjadi ayah dari anak ini. Ini. Kamu tahu tidak apa yang terjadi pada orang yang mengancamku? Feng Xiqian. Aku tahu apa yang kamu pikirkan. Jika kamu ingin melindungi Han Qing, temani aku memainkan sandiwara pasangan yang mesra ini. Teruskan. Kalau tidak, aku akan membongkar kalian. Lihat nanti. Apakah reputasi asisten Han lebih buruk? Atau Direktur Feng kita? Berani kamu sentuh dia? Berhenti. Aku punya bukti kalian berdua mesra. Nanti aku akan bilang. Nona Han Qing mencampuri hubunganku saat aku hamil. Apakah kamu ingin Han Qing menanggung cap selingkuh seumur hidup? Kamu tega di sini, mereka di depan. Lihat Direktur Feng di sini. Direktur Feng, lihat kamera dong. Benarkah kabar kehamilan ini? Sekarang bagaimana keadaannya, apa yang terjadi, bisa dijelaskan? Sayang, lihat baju ini sudah kusut. Berikan aku senyuman, ayo beri tanggapan apa yang terjadi. Bisakah kamu menanggapi insiden pelakor? Betul, benar, beri tanggapan Tuan Feng. Dewan Feng. Tuan Feng. Bisakah kamu menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya? Jelaskan situasinya, para wartawan sekalian, tenang saja. Aku pasti akan menjadi istri yang baik. Dan ibu yang baik, kan suamiku? Kamu harus menungguku, aku harus menjelaskan ini langsung padamu. Feng Xiqian, karena aku memilih untuk percaya padamu. Aku pasti akan menunggu penjelasanmu secara langsung. Mengapa kamu datang? Feng Xiqian tidak akan datang lagi. Apa kamu belum melihat berita? Para wartawan sekalian, tenang saja. Aku dan Dewan Feng, kami saling mencintai dengan penuh kasih sayang. Nyonya menyatakan bahwa mereka akan bersama-sama menjaga Huajing. Terima kasih atas perhatian Anda. Kasih sayang Nyonya menyatakan bahwa mereka akan bersama-sama menjaga Huajing. Terima kasih sayang Nyonya menyatakan bahwa mereka akan bersama-sama menjaga Huajing. Terima kasih atas operasional kami. Terima kasih sayang Nyonya melalui bahwa mereka akan bersama-sama menjaga Huajing. Terima kasih atas kasih sayang Nyonya menyatakan bahwa mereka akan bersama-sama menjaga Huajing. Terima kasih atas perhatian Anda. Sayang Nyonya menyatakan bahwa mereka akan bersama-sama menjaga Huajing. Terima kasih atas perhatian Anda. Pasar dan kehadiran bangunan tata kelola reformasi ini akan mendorong inovasi ke tingkat yang lebih tinggi, menarik investor, memperluas pasar dan memperhatikan pembangunan berkelanjutan. Reformasi ini memberikan vitalitas pada Jangan Huajing menatapku terbesar seperti dalam itu. 10 tahun. Aku Terima bukan kasih datang atas untuk perhatian Anda pada memprovokasi liputan atau kami. membuat Penuh masalah. kasih sayang Aku Nyonya datang menyatakan bahwa untuk mereka akan memberitahumu. bersama-sama menjaga Di Huajing. sana Terima dia kasih sudah atas sangat perhatian sibuk Anda sampai pada kalut. liputan kami. Dia tidak mungkin bisa datang. Datang atau tidak adalah urusannya. Menunggunya atau tidak adalah urusanku. Baiklah, aku akan menemanimu. Aku punya pertanyaan yang ingin kutanyakan lama. Katakan. Kapan kamu mulai tertarik padaku? Saat ada orang yang bersaing denganku, aku jadi sangat tertarik pada Nona Han. Memiliki minat yang besar. Aku hanya bercanda. Waktunya sudah larut, apakah kita masih harus menunggu? Ayo pergi. Maukah kamu menemaniku minum-minum? Kalau kamu ikut denganku, aku akan memberitahumu bagaimana aku menemukanmu.
Nona Han, ruang bawah tanah anggur kami. Apa bisa memuaskan lidahmu? Mari minum segelas. Nona Han, bagaimana kalau aku menikahimu saja? Tuan Lin, apakah kamu sedang bercanda denganku? Kamu orang yang cerdas. Feng Xiqian tidak bisa memberikanmu janji. Hari ini, kamu juga sudah melihat konferensi persnya. Antara Hua Jing dan kamu. Dia tanpa ragu memilih yang pertama. Apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Feng Xiqian tidak bisa melindungi kamu, tapi aku bisa. Syaratnya apa? Jadi Nyonya Lin. Dengan begitu kamu akan menjadi sesepuh keluarga Yin Bibi Feng Xiqian. Pada saat itu, tidak akan ada yang berani macam-macam padamu. Terdengar cukup menggoda. Lalu apa yang bisa kamu dapatkan? Aku bisa mendapatkan kamu. Dan dengan begitu, aku bisa mendapatkan seluruh Hua Jing. Tuan Lin, ada satu kalimat aku tidak tahu apakah kamu pernah mendengarnya. Semua hadiah yang diberikan oleh takdir sudah ditandai dengan harga. Kamu ingin menolakku? Tuan Lin, aku merasa diriku tidak begitu penting. Aku juga tidak merasa bisa membantu kamu mendapatkan Hua Jing. Coba cari orang lain saja. Terima kasih atas minumannya. Tunggu sebentar Nona Han. Lihatlah. Saham grup Hua Jing naik drastis, lalu mereka memutuskan untuk mengadakan konferensi pers dengan para wartawan. Masa depan grup diharapkan menjadi salah satu usaha hari ini negara ini. Masa depan diharapkan menjadi salah satu pekerjaan top negara ini. Masa depan para wartawan bisa menjadi salah satu perusahaan adalah top negara ini. Berita Hua Jing menjadi salah satu pekerjaan top negara ini. Berita baru Hua Jing pada berita Hua Jing adalah senior saham negara ini. Berita baru masuk ke rumah sakit ketua dan nyonya dengan penuh kasih merawat beliau. Nona Han, kamu juga sudah melihatnya. Saat ini mereka berdua sedang lengket seperti lem. Sebenarnya apa posisi kamu di hati Feng Xiqian? Selama ini, kamu selalu dipermainkan oleh Feng Xiqian dan Yin Yi. Seperti orang bodoh yang diputar-putar. Apakah kamu benar-benar rela? Jika kamu benar-benar rela, kamu tidak akan menunggunya semalaman hanya untuk akhirnya dibohongi oleh Feng Xiqian. Selama ini, kamu selalu berjuang demi keadilan untuk orang lain. Sekarang saatnya kamu berjuang untuk keadilan dirimu sendiri. Kerja sama yang menyenangkan. Nyonya Lin. Tuan Feng, bagaimana hasil investigasi yang kau suruh lakukan? Sudah diselidiki berdasarkan rekaman pengawasan dari area perkemahan. Dari gambar yang terlihat, Nona Han terakhir kali terlihat meninggalkan tempat bersama Tuan Lin. Namun hari ini adalah ulang tahun Nona Yin. Nona Han sepertinya akan datang. Mengerti. Kamu kemana saja selama ini? Pak Feng. Nona Han adalah tunangan saya. Tentu saja bersama saya. Coba katakan sekali lagi. Berapa kali lagi saya harus menjelaskan kepada Pak Feng? Kalian bertengkar apa? Kakak ipar datangnya pas sekali. Saya kebetulan ada hal yang ingin umumkan kepada semua orang. Saya dan Nona Han akan segera menikah.
Silakan datang ke pernikahan kami minggu depan. Ini benar atau tidak? Tentu saja benar. Kami berdua akan sebahagia Pak Feng dan Nona Yin. Paman, asisten Han King itu siapa? Kita semua yang hadir di sini pasti tahu. Menikah dengan orang seperti itu. Bagaimana tanggapan orang luar? Kamu tidak peduli reputasi. Yinyi, apakah karir dan masa depan saya harus seperti Pak Feng? Dibangun di atas latar belakang keluarga wanita. Lin Zongyi, saya tidak pernah membangun karir dengan memanfaatkan wanita. Sayang, aku lapar. Ayo kita makan sesuatu. Sudahlah. Hari ini ulang tahun putri saya, silakan semua orang duduk. Dia memanfaatkanmu, kamu tahu. Kamu tidak pernah memanfaatkanku. Jika ini tentang berita itu, saya minta maaf. Sebenarnya saya ingin di konferensi pers menjelaskan hubungan saya dengan Yinyi, tapi tiba-tiba terjadi. Yinyi mengancam saya dengan anak di kandungannya, saya tidak punya pilihan. Masalah kalian bukan urusan saya. Han King. Tapi ketika saya sampai di sana kamu sudah pergi dengan Lin Zongyi. Feng Xiqian, kamu tidak pernah mengutamakan saya. Mengapa kamu mengharapkan saya selalu berada di belakangmu? Sedang apa? Acara akan segera dimulai, ayo. Aku datang, Zongyi. Nona Yin. Selamat datang semua. Zongyi, ini untukmu. Sayang, aku juga mau. Istri saya sedang hamil, tidak bisa minum alkohol. Zongyi, tidak enak badan saya yang minum untuknya. Pria tidak boleh bilang tidak enak badan. Asalkan istri saya puas. Bagaimana penanganan insiden di Wanli Property? Kak ipar dengar-dengar, karena insiden di Wanli Property menyebabkan Huajing gagal dalam tender. Harga saham anjlok. Sikian sebagai direktur besar perusahaan harus bertanggung jawab utama. Kamu pikir saya tidak tahu gerak-gerikmu di belakang? Saya benar-benar tidak tahu. Jangan asal ngomong. Sopran Derek sebelum insiden terjadi menerima 1 juta dari sumber tidak jelas. Setelah insiden orang itu menghilang. Meski sumber uang itu sudah jelas. Tapi untungnya sopirnya sudah saya temukan. Orangnya mana? Om tidak perlu khawatir. Orangnya sudah saya lindungi, tunggu saya temukan. Siapa dalang di balik ini? Saya pasti akan memberikan penjelasan. Baik. Karena Sikian sudah punya solusi, maka ikuti saja caranya. Bulan depan adalah perhitungan proyek akhir tahun Huajing. Ini batas terakhir. Ada permintaan atau ide? Diskusi dengan Zongyi. Tidak perlu seminggu. Tapi sebelum itu,
Saya mau minta satu orang dari Lin. Feng Xiqian Han King adalah istri saya. Jangan keterlaluan. Konferensi pers insiden Wanli Property sebelumnya. Asisten Han melakukannya dengan baik. Menekan penyebaran berita dengan cepat. Saya yakin dia yang paling paham kejadiannya. Dengan bantuannya pasti lebih efektif. Tidak, saya tidak setuju. Siapa asisten Han? Jangan bikin masalah. Istri. Kamu juga jangan banyak bicara. Jangan main-main. Ini urusan kalian, saya hanya mau hasilnya. Silakan makan. Saya penasaran. Om tidak rela melepas asisten Han. Atau takut saya temukan sesuatu di belakang. Feng Xiqian. Aku pergi. Asisten Han kamu sudah bolos kerja, tanpa alasan lebih dari 10 hari. Besok datang tepat waktu, gaji dipotong 2 kali lipat. Nyonya, gaji akan saya ganti. Nanti besok saya antar kamu kerja apapun yang kamu mau. Saya akan temukan untukmu. Suamiku, besok kita masih harus ke rumah sakit. Temani aku pulang dulu untuk istirahat. Ayo. Han King, kamu lihat tadi tidak? Saya belum pernah melihat ekspresi Feng Xiqian sehebat itu. Lin Zong main drama seharian. Tidak capek. Saya sedang membantu kamu. Hari ini kamu bawa saya ke rumah Hin, sebenarnya untuk bantu saya bikin Feng Xiqian marah, atau untuk pamer barang rampasanmu. Lin Zong, kamu sebenarnya tidak suka saya. Alasan kamu mengontrol saya adalah untuk kepuasan menang dan keinginan memiliki. Untuk mengalahkan Feng Xiqian, kamu sudah menggunakan segala cara. Katakan biarkan saya kembali ke sisi Feng Xiqian. Ingin mendapatkan apa? Kalau tidak, kamu tidak akan mudah menyetujui permintaan saya. Bantu saya menjatuhkan Feng Xiqian dan merebut kembali Wanli. Temukan sopir keren. Saya bisa setuju. Setelah berhasil, biarkan saya pergi. Tapi Han King, sepertinya saya benar-benar tidak bisa lepas darimu. Jadi Nyonya Lin yang sebenarnya ya. Lin Zongi. Lin Zongi, lepaskan saya. Lin Zongi, sadarlah. Selama waktu ini, saya akan menjalankan tugas sebagai tunangan. Semoga kamu juga begitu. Nanti kamu duluan pergi. Baik. Direktur Feng Nona Han sudah sampai.
Angin apa yang membawa Nyonya Lin ke sini? Panggil tante. Saya sudah tidak ada nilai gunanya lagi untuk Tuan Feng. Mengapa Tuan Feng masih menyuruh saya kembali? Kalian semua keluar dulu baik. Sedang apa ini? Ibu Feng, halo Pak Feng, mengatur kami untuk datang. Untuk mengukur ukuran cincin Anda. Dia bukan istri saya, dia adalah bibi saya. Menantu laki-laki, apa artinya mengirimkan saya cincin berlian? Nyonya Lin sudah bertunangan, tapi tidak memiliki cincin pernikahan. Aku hampir lupa. Pak Feng sudah menikah. Ini bagus. Pak Feng, selera Anda sangat bagus. Cincin ini adalah model klasik di toko kami. Pak Feng, orangnya sudah ditemukan. Jaga orang itu, aku segera datang. Anda sendiri tidak masalah. Tenang saja, bibi. Kecelakaan di lokasi konstruksi adalah ulah Anda. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Anda tidak pernah berhenti, ya. Orang ini tidak hanya ingin membungkam Anda, tapi juga mencari keluarga Anda di mana-mana. Jika dia menemukan, Anda tahu apa konsekuensinya. Jika saya bicara, bisakah menyelamatkan istri dan anak saya? Pak Feng sudah memindahkan keluarga Anda ke tempat yang aman. Saya belum pernah melihat bos di balik layar. Kami selalu berkomunikasi melalui telepon. Tapi saya merekam telepon itu dan menyembunyikan perekamnya. Di mana barangnya? Di langit-langit rumah sewaan itu. Cari. Saya sudah mengatakan semua yang bisa saya katakan. Bisakah membebaskan istri dan anak saya? Dengan cara lawan. Mereka tidak akan membiarkan Anda begitu saja. Apakah Anda masih memiliki bukti lain tentang mereka? Tidak ada. Saya sudah mengatakan semua yang bisa saya katakan. Saya katakan. Saya sebelumnya menemukan flash disk sepupu saya. Di dalamnya adalah catatan akuntansi Wanli Real Estate. Barangnya sudah saya berikan kepada mereka. Saya tidak memiliki apa-apa lagi. Orang selalu harus membayar. Untuk apa yang telah mereka lakukan. Menyerahlah. Halo sepupu. Mereka sudah mengambil semuanya. Halo,
Apakah orangnya sudah ditemukan? Di pabrik tua di sebelah barat kota. Hanking, kali ini, aku yang berhutang padamu. Kamu mau pergi sekarang juga? Seperti kata pepatah bisnis itu, seperti medan perang. Orang yang lembut hati, tidak akan bisa menghasilkan uang. Hei, Asisten Han segera ke rumah sakit. Dirut Feng mengalami kecelakaan. Bawa buku catatannya, bawa ke sini. kamu sudah tahu sejak lama. Kamu dan Feng Xiqian pura-pura bertengkar. Memainkan drama perpisahan dan permusuhan. Bukan untuk hari ini. Sedang apa? Acara pesta akan segera dimulai, ayo pergi. Dari hari ini. Temani aku memainkan drama ini. Aku akan percaya padamu. Aku akan menemani kamu. Menyelesaikan sisa perjalanan. Orangnya sudah ditemukan, cepat ambil buku catatannya. Diterima. Kamu tahu tujuan aku mendekatimu. Han King. Pernah aku bilang padamu. Aku rela dimanfaatkan olehmu. Meskipun aku tahu kamu mendekatiku. Hanya untuk bermain sandiwara. Aku bisa menahannya. Tapi kamu menyentuh kepentinganku. Aku tidak bisa menahannya. Bawa buku catatannya. Kamu sudah berbuat apa pada Feng Xiqian? Bawa ke sini, berikan buku catatannya padaku. Kamu berikan padaku. Kamu sudah berbuat apa pada Feng Xiqian? Feng Xiqian. Kecelakaan, buku catatan ada di tanganku. Dia masih bisa selamat. Sepertinya dia sangat penting bagimu. Sangat penting. Apa yang sebenarnya terjadi? Dirut Feng dan ayah hari ini pergi bersama dengan mobil, tapi di tengah jalan terjadi kecelakaan, keduanya masih dalam keadaan koma. Feng Xiqian pasti Feng Xiqian. Non Yin, tenanglah. Bagaimana aku bisa tenang? Aku sudah menyelidiki. Kampas remnya diganti, selain Feng Xiqian siapa lagi? Dia pembawa sial. Non Yin, Non Yin. Lepaskan. Maaf ya. Kamu tinggal di sini dengan tenang selama beberapa hari. Menahan orang secara ilegal itu melanggar hukum. Jangan lupa awalnya kamu sendiri yang mengaku. Kamu adalah Nyonya Lin. Oh ya. Hotel tempat ayahmu tinggal. Milikku. Kamu mengancamku. Ada pilihan lain, Nyonya Lin. Sekarang aku hanya ingin tahu, bagaimana kabar Feng Xiqian? Dia sudah meninggal.
Tidak bisa, Lin Zongyi sudah gila. Aku harus mencari cara untuk menyelamatkan diri. Apakah surat wasiat sudah dibuat? Sudah. Asalkan rumah sakit bertindak. Setelah Yin Peidong meninggal, surat wasiat langsung berlaku. 9% saham atas namanya akan segera dialihkan ke namamu. Ditambah Yin Yi dan Ji Weijun. Pemegang saham utama Huajing, kamu pasti jadi. Bagaimana kabar Feng Xiqian? Baru saja diselamatkan. Diawasi 24 jam diselamatkan. Kalau begitu cari orang. Bunuh dia. Tapi Feng Xiqian punya pengaruh besar. Bagaimana kalau dia tahu? Ada Han Qing. Dia tidak berani berbuat apa-apa. Halo. Lin Nyonya Han memang kabur. Kita harus bagaimana? Harus kejar enggak? Membunuh orang mana mungkin kita sendiri yang kotor. Siapa yang harus melakukan pekerjaan kotor? Kamu pasti tahu. Suruh dia segera bertindak.